Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan mutalaah kita membahas tentang alamat hari kiamat kubro yang ke-7. Kemarin yang ke-6. Kemarin ini sangat kontroversial kalau kita bandingkan dengan pengetahuan kita di ilmu fisika, yaitu munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang ini nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha utawi alamat kubrone dina kiamat kang nomor 7, khuruju tukhanin iku metune kukus. Kukus niku kepul niku beluk asap. Yamla'u kang ngebak-ngebaki apa dukhon al ardo ing bumi. Bumi dipenuhi dengan asap. Wayah rujulan metu apa dukhon min anfil kafiri saking irunge wong kafir. Wa ainihi lan mripat lorone kafir. Wa udunihi lan kupinge kafir. Wa famihi masyaallah saking napa niku lambene kafir. Masyaallah duburihi lan saking dubure kafir. Wa yasibu lan ngenani apa dukhon al mukmina ing mukmin. Tapi aneh, dukhon niki beluk niki kalau mengenai orang mukmin minhu saking anfun, minhu saking napa niki irung, kaya ati zakamin iku kaya tingkae wong lara pilek. Dan itu seperti flu gitu saja. Lah bagaimana kok bisa berbeda begini? Ya sangat mudah sekali bagi Allah membuat berbeda ini. Saya sudah sekian kali mengingatkan, podo-podo buka puasane itu loh. Yang satu makan maghrib dengan buka puasa, yang satu tidak buka puasa, kan berbeda rasanya. Nah itu Allah yang memberikan. Yang lebih ekstrim lagi, contohnya lagi, manusia secara umum itu kena api kan kebakar, tapi Nabi Ibrahim tidak. Itulah ilmu hakikat. Jadi hakikatnya kejadian fisik itu tidak ada hubungannya dengan kejadian yang real sebenarnya apa itu tidak ada. Sing dadekno wareg itu duduk mangan. Mangan itu kejadian fisik, rasa wareg itu Tuhan yang memberikan.
Wong sekian banyak mangan tok gak warek-warek. Oh, pasir dipangan, besi dipangan, maksudnya dikorupsi. Kemudian sing gak tahu mangan warek terus, orang tirakat itu loh. Bisa itu. Nah, inilah bukti. Jadi kalau kita menanyakan hal yang gak masuk akal, ya banyak. Jadi hadirin hadirat mustamiin mustamiat, hakikatnya di dalam pikiran, dalam tubuh kita itu kan ada dua domain, ada dua lahan, ada dua wadah. Wadah yang bersifat keyakinan dan wadah yang bersifat logika. Dan antara dua wadah ini ada irisan. Ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak bisa dilogikakan. Campur di situ, ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak bisa dilogikakan, itu loh bisa diyakini. Itu campur. Ada yang sama sekali tidak bisa dilogikakan. Ya contohnya seperti ini, susah sekarang kita melogikakan. Tapi ada hal-hal yang analogis, hal-hal yang bersifat kias, itu mudah untuk meyakini. Lah nek Gusti Allah hanya membuat asap saja itu loh, ya sangat mudah sekali. Oh gawe bumi saisine, gawe geni saisine ya gampang kok. Apalagi hanya bikin asap saja. Dunia ini kalau kita banding dengan universe, dengan alam itu kan sangat kecil sekali. Sehingga membuat asap di selingkaran bumi ini ya tidak ada kerepotan bagi Allah. Nah, kalau sudah kita analogikan seperti itu, oh ya betul saja. Kita harus takluk, harus menerima bahwa ini dogma yang sementara ini belum bisa kita logikakan, tapi ada analoginya. Sehingga kita bisa memaksa yang secara logika ini susah, kita bisa kemudian meyakini. Gitu loh caranya. Sebenarnya ada pikiran nakal, siapa yang membuat Tuhan? Saya kemarin tahu diskusi di mana itu ya. Katanya semua yang wujud itu ada yang mewujudkan. Ya memang keberadaan kita ini menjadi bukti wujudnya Tuhan. Terus dikejar siapa yang mewujudkan Tuhan. Itu biasanya jauh saja itu pertanyaannya orang PKI itu. Nah, ini ilmu akidatul awam itu sudah membackup. Allah wujud, kita mbakok. Wujudnya Gusti Allah itu tidak sama dengan wujudnya yang diwujudkan oleh Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu enggak ada yang mewujudkan. Kalau selain Gusti Allah itu yang mewujudkan ada, dan itu Gusti Allah. Ini dulu caranya. Nah, Gusti Allah itu bersifat kidam, enggak ada yang mengawali. Jadi manusia atau makhluk yang dibikin Gusti Allah itu ada awal. Gusti Allah tidak ada awalnya. Itu jawaban telak. Jadi enggak ada yang bikin Allah itu. Juga sebaliknya, makhluknya Allah itu ada akhirnya. Kalau Gusti Allah tidak ada akhirnya. Sehingga surga neraka itu ya kekal, tapi kekalnya beda dengan kekalnya Gusti Allah. Kekalnya Tuhan itu tidak ada akhirnya mutlak. Kalau kekalnya surga neraka itu ada akhirnya sebenarnya, karena kekalnya itu dibikin oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah sudah berjanji untuk membuat surga neraka itu kholidina fiha, maka Gusti Allah mengekalkan surga dan neraka. Nah, ini harus bisa membedakan, ini logika sebenarnya ya. Tapi kalau kita mencerna diteruskan ya opo swarga itu ya dikasih ilustrasi-ilustrasi saja. Ajri minta dial anhar, nah, itu ilustrasi saja. Hakikatnya realnya di surga nanti ya kita nggak tahu, nanti kita buktikan. Nah sekarang kita waktunya menerima dogma bahwa tanda kiamat besar yang nomor 7 itu Allah akan mengeluarkan asap, dan asap itu memenuhi bumi. Asap itu aneh kalau mengenai orang kafir itu sampai masuk dan keluar, masuk dalam tubuh orang kafir itu, keluar sampai hidungnya, meripatnya, ini semua keluar semua, dilewati, masuk keluar. Tapi kalau orang mukmin tidak, seperti orang pilek gitu saja, santai gitu ya. Wayam kusulan tepi
apa dukhon arba'ina yauman ing 40 yauman apane dinane. Jadi dukhon ini dukhon itu asap. Kalau kita mamnuul madhun, ini madhun ini orang yang berasap, maksudnya orang yang ahli hisab, maksudnya orang yang merokok gitu. Hisab dolek bahasa Arabe merokok akal itu kayak dukhon gitu saja, madhun. Biasanya gitu. Saya ingat dukhon ini asap sebenarnya, tapi dibuat nama orang yang rokok. Jadi lamanya ada asap itu 40 hari. Wes, nganten iki ya kita terima saja. Gak percaya ya kita nanti naudzubillah, jangan sampai orang yang menangi kiamat itu jelek-jeleknya orang. Nah, kalau kita bisa sampai duriah kita, keturunan kita bisa sampai sini ya, insya Allah tergolong orang mukmin yang ketika menerima asap itu hanya seperti pilek gitu saja. Pun nomor 7 itu di kitab ini tertulis hanya seperti itu. Wasaminuha utawi tandane alamati kiamat kubro narun iku geni tahruju kang metu apa nar min qa'ri adnin saking telengi tanah Aden. Wallah tanah Aden itu mana, kampung mana ya? Tasuku kang giring sapa apa nar, Masya Allah, annasa yang menungso ila Syam maring negara Syam. Ini padahal ini belum hancur lebur ini. Jadi keluar api dari Aden, kemudian nggak ada penjelasan. Kalau ini kita cari syarahnya, insya Allah bisa ada penjelasan Aden itu wilayah mana begitu. Untuk sementara ini, mohon maaf saya belum bisa mencari syarahnya. Ya kita terima saja seperti ini. Ya kita bayangkan api keluar, api itu terus menggiring. Kalau orang digiring api ya tidak bisa tidak, harus ikut. Nah ini loh, saya ingat mahasiswa harus ngerti ini tidak bisa tidak itu kan mantek, logika, ilmu logika. Tidak nafi dinafikan jadi positif. Dulu saya ingat SMA ini bosiren negatif kali negatif kok jadi positif gitu. Matematika kan membingungkan kadang itu. Tapi kalau diberi contoh seperti ini, tidak boleh tidak, itu kan berarti iya wajib. La Buddha misalnya, la itu tidak, Buddha itu tidak boleh. Jadi la Buddha tidak boleh tidak. Kalau orang sudah digiring oleh api ya tidak bisa tidak, orang itu harus mengikuti. Kalau tidak mau mengikuti ya itu terbakar. Pun takilu turu kailulah meneng maksudnya apa nar ma'hum sumertane nas. Haistu qalu sehingga ngucap sapa mukmin turu qailulah aslinya sejenak. Nah, qailulah itu kebalikannya kaisura dari qalil, ditashirkan. Ditashirkan itu dikecilkan. Dalam bahasa Arab itu Abdullah dikecilkan menjadi Ubaidillah gitu. Nah ini qalil menjadi qailulah. Biasanya istilah qailulah itu digunakan dalam orang sebelum sholat Jumat itu disunatkan tidur qailulah. Artinya tidur sedikit, engkau lek ngrungokno khotbah cek gak turu, gitu maksudnya. Ya memang ya semua alam memang kesunatannya begitu. Terkadang mendengarkan khotbah itu kan obat tidur luar biasa itu. Jadi saya guyonnya kalau orang susah tidur ya gampang saja. Jumatan atau dengarkan pengajian, cari tempat sandaran langsung itu khok itu. Nah ini maksudnya timingnya bagaimana nar datang itu, api datang keluar itu sebentar, tapi memfatalkan, menggiring orang ke sampun. Watabi itu lan nginep bermalam ya, tapi sebentar tapi kok bermalam. Watabi itu lan nginep apa nar ma'hum sumertane nas haisu batu sekira apa itu nginep sama nas. Artinya masing-masing orang itu merasakan timing yang berbeda, nggak sama. Lah iki ya apa kok ya bisa saja pengira ngersakno. Kalau sudah Gusti Allah yang ngersakno itu yang berkehendak itu nggak ada yang sulit. Jadi kudrah iradah Gusti Allah itu seimbang. Nek Gusti Allah iradah
berkehendak membikin alam, kekuasaannya, kemampuannya juga bisa melayani gitu. Beda dengan manusia, enggak sama urusan dunia dengan urusan akhirat. Urusan dunia pengen mangan sate tapi kemampuannya duduk 5.000 tok ya enggak mampu. Seperti itu. Tapi urusan akhirat kebalikan, kemampuannya tinggi tapi kemauannya melempem. Wis digugah malaikat setengah papat kongkon jamaah sholat, sebenarnya kan masih muda ini kemampuannya kuat tapi irodahnya, kemauannya itu lemah. Nah itulah bedanya. Kok apa ya apa kok dibuat beda? Ya siku rule Gusti Allah, aturan Gusti Allah seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bon. Jadi ini konteks pentingnya dalam ilmu fisika lagi, bahwa timing waktu itu tidak sama. Untuk orang-orang tertentu tidak sama. Bayangkan para bapak hadirin hadirat mustami'in mustami'at, kita itu terkadang tidur hanya sebentar saja itu sudah mimpi kesana kemari. Masya Allah, luar biasa. Ketemu sekian banyak orang beramai-ramai, ada yang kesakitan 7 bulan, padahal hanya seliut saja. Itulah bukti. Kebalikannya Ashabul Kahfi 300 tahun tidur tapi dirasakan sekelumit. Nah, nggak tahu hanya semalam atau 2 malam itu rasanya. Padahal hakikatnya 300 tahun. Inilah bukti bahwa ilmu yang kita pelajari di eksak ini itu bagi Allah itu bisa diusak-asik, diwolak-walik. Mungkin logika kita susah memahami, tetapi kalau disandarkan, ayo mulai nenggone keyakinan. Nah itu enak wis. Kalau logika kita belum bisa menerima, kita kembali ke keyakinan pun. Watasi oha utai kang kaping 9 alamat kubrone dina kiamat sing kaping 9, raful Qur'ani iku ilange Qur'an. Kalau ini dibaca mabdi majhul rufi'a, dan angkat apa Al-Qur'anu Qur'an. Qur'an itu enggak ada. Wal ulumu atau al ulumi. Kalau dibaca ulumu menjadi ataf Al-Qur'anu. Dan ilmu itu hilang. An-nafi'atu yang manfaat. Ya ono ilmu sing enggak manfaat. Ilmu-ilmu sing nakal-nakal. Minas suturi saking pira-pira tulisan, wasuduri lan pira-pira ati. Jadi Quran itu fisiknya mungkin ya, ada menjelaskan, ada yang saya pernah mendengarkan penjelasannya ini, Quran tinggal kertasnya saja, tulisannya sudah nggak ada. Atau ada yang menjelaskan memang Quran dengan kertasnya itu nggak ada, sudah hilang. Ya apa bisa begitu? Ya mudah bagi Gusti Allah. Dan yang paling krusial itu hilang di hati manusia. Wasuduri, nggak ada ilmu yang membangkitkan hikmah, membangkitkan perilaku baik itu enggak ada. Hadirin rahimakumullah, mustami'in mustami'at, saya ingin mengaturkan bahwa ilmu yang pertama ditarik oleh Gusti Allah. Caranya menarik kan pelan-pelan, nanti dunia di sini nih cedul hilang semua. Tapi mulai sekarang itu sudah ditarik. Pertama itu ilmu waris. Ilmu waris itu yang pertama ditarik oleh Gusti Allah. Caranya narik gimana yo? Ahli waris itu orang ahli ilmu waris itu meninggal. Dengan meninggalnya berarti ilmunya ditarik. Nah, sementara orang yang belajar ilmu waris semakin sedikit. Tetapi saya menerima informasi ini sudah lama, tapi kemudian ada pengadilan agama. Dan itu ketika saya coba tanya, yang paling banyak itu adalah menangani perceraian dan perwarisan. Artinya ilmu waris kan bangkit. Nah ketika begitu saya berpikir, oh ini cek suwe kiamat berarti gitu. Jadi karena ilmu waris masih banyak yang mempelajari. Ketika saya tanya-tanya yang menjadi hakim agama, otomatis yang persyaratannya itu bisa baca kitab, bisa ngerti patokannya itu ilmu waris. Nek ilmu waris fasih ya insya Allah ditompo. Waruju ahlil ardi kufaron. Nah di sini nih waruju lan balik ahli ardi bumi kufaron hale kufar. Orang-orang yang di bumi ini menjadi kafir.
Berarti yang tidak kafir nggak ada gitu loh. Pengertian mafhum pemahaman mutlaknya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ketika saya melihat gini, saya ini mencoba melogikakan apa sih keterkaitannya ini dengan yang kita ya Indonesia saja. Kita ini kan termasuk orang yang berilmu ya, meskipun gak terlalu pinter gitu kan, kita belajar di perguruan tinggi. Ini orang berilmu itu mestinya orang yang bisa berpikir, menyesuaikan apa sih sebenarnya kehidupan ini, apa sih sebenarnya yang diperintahkan Gusti Allah itu tidak sekedar diterima, tapi dicoba dilogikakan. Karena ini yang diberikan oleh Allah juga, bahwa orang yang berilmu itu mempunyai degree yang sangat tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang menyaksikan Allah sebagai Tuhan itu nomor satu Gusti Allah. Ranking keduanya malaikat, ranking ketiganya adalah ulul ilmi, orang yang mendapatkan ilmu. Jadi orang yang mendapatkan ilmu itu sudah seyogyanya orang yang terpenting gitu loh, dalam menentukan bimbingan terhadap orang hidup ini. Jadi punjer mestinya begitu. Saya kemarin memberikan ceramah di Halal Bihalal ITB Jawa Timur, saya begitukan. Kalau kita menjadi orang terpelajar, mestinya orang harus berperan di dunia ini yang terpenting. Apa sih yang terpenting? Saya bilang begitu. Yang terpenting itu untuk kita hidup di dunia ini ya rukun, damai. Di Indonesia mengelola Bhinneka Tunggal Ika itu kita kelola. Ojo gontok-gontokan gitu. Saya bilang begitu. Kemarin hari raya kita diguncangkan dengan lebaran 1 hari 2 hari itu kan. Nanti ini kita pemilu diguncangkan lagi dengan pilpres, pileg. Ini kan ujian gitu. Kalau kita mestinya orang pintar, itu kita politik kita itu politik kebangsaan, menjaga kerukunan umat beragama itu ya apa begitu. Bukan cekcok masalah mengisi kehidupan ini, jangan. Kalau bisa kita itu berperan di situ, menjadi orang pintar itu begitu. Saya mata seperti itu. Jadi ibarat kita itu bungkusnya gitu, mempertahankan persatuan kita, kebersamaan kita, perdamaian kita. Negara luar itu yang kita bayangkan kalau sudah kisruh itu, Masya Allah hidup gak tentram, pingin keluar jamaah takut, pingin ke pasar gak berani. Naudzubillah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nah itu kita bisa hindari, pelan-pelan harus menjaga kerukunan, persatuan kita. Ini kita utamakan. Itulah tugas orang pintar sebenarnya itu. Bukan ikut semeraut cekcoknya. Saya sampai cerita, saya itu pernah hidup di Inggris itu 4,5 tahun. Di sana setiap lebaran itu 3 hari. Orang nggak ada yang cekcok. Terus pokoknya milih ndi ya ikut, milih ndi ikut gitu. Milih yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi Id Mubarak itu saya hidup di Leicester itu sangat ramai gitu ya. Namanya pajangan Id Mubarak itu banyak. Hampir seperti kita 17-an di sini gitu. Apalagi wilayah-wilayah tertentu yang diperbolehkan adzan keluar dari masjid. Itu di wilayah munggo di kita di kaumannya gitu. Leicester di Berners Street itu penduduknya itu lebih dari 95% Muslim. Jadi aturannya di sana ketika seperti itu maka speaker masjid bisa keluar. Jadi asik seperti kita tinggal di Indonesia gitu, adzan dengar gitu. Hadirin rahimakumullah, kembali ke sini ya, bahwa logika itu tidak semuanya bisa belum bisa menerima keyakinan. Kalau belum bisa menerima keyakinan, carilah analogi-analogi untuk meyakini. Karena memang domain keyakinan itu berbeda dengan domain logika pun. Antun setunggal niki. Wa asyiruha utai nomor 10 in hadama Ka'bati. Apa itu dadi rubuhe Ka'bah. Ka'bah itu ambruk. Itu nomor 10. Ala aidil Habasyati, di sini aja penjelasannya. Ing atase pira-pira kekuasaan wong Habasyah. Jadi dulu yang waktu lahirnya Kanjeng Nabi itu kan terkenal dengan
ababil itu pasukan gajah itu ternyata besok akan merusak betul itu. Ya memang secara logika mereka itu kan iri. Bagaimana Ka'bah itu begitu kok bisa mendatangkan orang banyak, menjadikan perekonomian Saudi Arabia itu begitu ramai karena kedatangan banyak orang sehingga ekonomi tumbuh pesat. Nah itu menjadi iri, menjadikan mereka iri, mereka bikin sesuatu yang lebih besar, kemudian Ka'bah dirobohkan. Cita-citanya kan seperti itu. Saya pernah juga melihat ada YouTube, ya saudara-saudara kita yang beragama selain Islam, Persinya mohon maaf Hindu ya, di India itu sudah ada kelompok yang pengen seperti itu idenya, membuat kuil yang jauh lebih besar timbang Ka'bah begitu sehingga bisa menyaingi Ka'bah. Ya bagi seperti jawabannya Abdul Muthalib ketika didatangi tokoh Habasyah itu, bagaimana tentara Habasyah mau menghancurkan Ka'bah. Jawabannya ringan, mbahnya Kanjeng Nabi itu Abdul Muthalib itu, ya enggak, itu bukan kekuasaan saya, itu kekuasaan Allah itu katanya. Silakan saja. Sepertinya seperti itu. Nggak ada kemampuan manusia untuk menghalangi waktu itu pasukan gajah itu kan begitu terkenalnya gitu. Nah, zaman sekarang ya mungkin adidaya itu, tapi ya akhirnya ya memang Allah betul-betul yang menyelesaikan dengan burung ababil. Hadirin rahimakumullah, wa mimma yajibu, itulah dan barang yang wajib, itulah tanda-tanda kiamat yang besar. Saya ingin mereview. Nomor 1 itu ada 10 nggih. Nomor 1 itu keluarnya Imam Mahdi. Kemudian nomor 2 keluarnya Dajjal. Nomor 3 Nabi Isa. Nomor 4 Khuruju Ya'juj Ma'juj. Nomor 5 Khurujud Dabah, keluarnya binatang dabah, geremetan gitu. Kapan itu baru ini di Madinah, Masjid Madinah itu kedatangan belalang besar gitu. Waktu saya kemarin Ramadan sana ada tapi nggak banyak gitu. Saya kemarin kok ada rekaman yang begitu banyak gitu. Sampai ke tembok-tembok ini banyak sekali, Masya Allah. Itu memang kesulitan. Waktu Ramadan itu ya nggak banyak, cuman ya relatif rodok menambahkan perhatian gitu. Itu nomor, wallahu alam dabahnya nanti berupa apa, ini kemarin ini sudah kita baca. Nomor 6 ini kemarin Tulu Syamsi, keluarnya matahari dari barat. Yang kemarin diceritakan memang di stop Gusti Allah, sujud di bawah aras, kemudian mau kembali dilarang oleh Gusti Allah. Ketika 3 hari 3 malam dipersilahkan balik, tetapi dari tempat selurupnya, yaitu dari barat. Nomor 7 Khurujud Duhan, keluarnya asap tadi. Nomor 8 adalah api dari Aden yang menggiring manusia. Nomor 9 adalah Quran diangkat. Nomor 10 adalah hancurnya Ka'bah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, berikutnya ini sudah perihal yang lain, mengokohkan keimanan. Mudah-mudahan apa yang kita bisa bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma fiqh lang thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.